siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik. Udah pada makan belum? Sudah, Bu. Nah, siap semua kan mau belajar kan? Siap. Ya, Bu. Oke, Udah, Bu. sekarang kita salam kimia dulu biar agak regang sedikit lah otot-otot kepala kita nih. Oke, 1, 2, 3. Ini. Terima kasih. Nanti kita mau lanjut pembelajaran hari ini. Nah, Ibu share screen dulu apa saja. Sudah, Bu. Sudah kelihatan ya. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, kita mulai dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Siapkan sikap hormat ya. Jadi tangannya tidak boleh bergoyang-goyang. Jadi sikap siap, bukan sikap hormat Mas Ibu. Sikap siap. Oke, dimulai. Sama-sama kita nyanyinya. Itu tadi mengapa kita harus menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, terutama Indonesia Raya, agar kita tidak lupa bahwa bangsa ini telah banyak berkorban dan kita sebagai rakyatnya, jadi sebagai salah satu bentuk cinta tanah air kita kepada negara. Nah, sebelum mulai pembelajaran hari ini, Ibu minta Fani untuk memimpin doa kita. Silakan Fani. Doa dimulai. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur jatuhkan kehadiran. Oke, setelah doa, Ibu ingatkan kembali untuk absensi di Google Form ya. Situ ada alamatnya dan Ibu sudah share tadi di grup kalian. Nah, silahkan Ibu kasih waktu 2 menit untuk mengisi. Ya, sudah selesai mengisi absen? Ya, sudah. Oke, terima kasih. Masih ingat minggu kemarin kita belajar apa? Tentang kuantum yang terdiri dari bilangan kuantum utama N yang menunjukkan jumlah kulit, menunjukkan bentuk orbital serta letak elektron dan tingkat energi sekulit. Yang ketiga, bilangan kuantum M menunjukkan arah dan ruang orbital serta jumlah orbital pada dan yang terakhir bilangan spin menunjukkan arah dan ruang orbital serta jumlah orbital pada sekulit. Mungkin yang lain ada yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Jadi minggu kemarin kita juga mempelajari tentang konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Oke, terima kasih. Betul ya, minggu kemarin sudah diperkenalkan juga tentang konfigurasi elektron, kemudian mencari 4 bilangan kuantum utama yang sudah Wilta sebutkan. Nah, hari ini Ibu memberikan sedikit ini kegiatan awal. Ini kira-kira gambar apa anak-anak? Perpustakaan yang rapi. Sekarang Ibu tanya mengapa buku dan rak disusun sedemikian rapi dan diberi label? Untuk memudahkan menemukan buku dan menghemat waktu dalam pencarian, Bu. Ya, benar sekali ya. Ada peraturan dan label pada buku berfungsi untuk memudahkan dalam pencarian buku dan menjaga konsentrasi para pengunjung pada saat membaca. Nah, demikian juga dengan pertemuan kita hari ini. Nanti kalian akan mempelajari konfigurasi elektron dan beberapa aturannya. Kemudian kalian juga nanti Ibu ajak dalam pembelajaran menggunakan model discovery learning ya. Kompetensi dasar yang akan kalian pelajari. Kemudian indikator pencapaian, menjelaskan prinsip dan aturan penulisan konfigurasi elektron berdasarkan prinsip aturan Aufbau, Hahn, dan larangan Pauli. Kemudian menuliskan konfigurasi elektron golongan utama dalam bentuk diagram orbital. Kemudian menentukan golongan dan periode golongan utama. Kemudian menyimpulkan letak unsur golongan utama dalam tabel periode berdasarkan konfigurasi elektron. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan menyaksikan video stimulus, peserta didik dapat menjelaskan prinsip dan aturan penulisan konfigurasi elektron berdasarkan prinsip Aufbau dan Hahn,
serta menuangkannya ke dalam LKPD. Kemudian melalui kegiatan diskusi aktif model discovery learning, peserta didik dapat menuliskan 2 unsur golongan utama atau lebih dalam bentuk diagram orbital. Kemudian melalui kegiatan diskusi aktif model discovery learning dan penggunaan kartu unsur, peserta didik dapat menentukan golongan dan periode golongan utama. Kemudian melalui kegiatan diskusi aktif discovery learning, peserta didik dapat menyimpulkan letak unsur golongan utama dalam tabel periodik berdasarkan konfigurasi elektron. Pembagian kelompok. Nah, kelompok pada discovery learning ini kalian menonton stimulus ya. Nanti di LKPD kan sudah Ibu bagikan juga di grup WA masing-masing karena sudah Ibu bagi dalam kelompok. Di situ kalian boleh scan barcode-nya, kemudian ditonton videonya. Nanti kalaupun tidak bisa terbuka karena gangguan sinyal, Ibu perlihatkan dengan share screen. Jadi ada video yang dinamakan stimulus. Nanti dari stimulus ini kalian identifikasi masalah. Kalian nanti sebutkan masalahnya dengan bentuk pertanyaan, kemudian nanti mengumpulkan data, kemudian mengolah data, memverifikasi data, kemudian memberikan kesimpulan seperti itu. Udah jangan lupa nanti ini juga menggunakan media kartu unsur. Sekarang kita saksikan video stimulus, nanti baru Ibu share screen kelompok kalian, nanti Ibu mau lihat siapa-siapa yang sudah berdiskusi dalam grup WA ya. Siap? Ya. Kelihatan? Sudah siap untuk membuat identifikasi. Nah, ini akan Ibu pantau. Kalian berdiskusi dalam grup WA. Nah, silahkan mematikan kamera. Jadi Ibu berikan waktu 10 menit sekalian nanti verifikasi data. Oke, Bu rasa sudah cukup waktunya. Silahkan menghidupkan kamera. Yang mau mengidentifikasi masalah boleh membacakan hasil identifikasi masalahnya. Kelompok outbound. Identifikasi masalah kami adalah yang pertama, mengapa di orbital S hanya boleh dihuni oleh 2 elektron maksimum. Yang kedua, mengapa di orbital P hanya boleh dihuni 6 elektron maksimum. Kemudian yang ketiga, bagaimana aturan konfigurasi menurut Han. Saya perwakilan dari kelompok Pauli. Yang pertama, ada berapakah aturan konfigurasi elektron berdasarkan sukulit, dan yang kedua, bagaimana menentukan golongan dan periode pada golongan utama. Dari kelompok Han, yang pertama, bagaimana aturan konfigurasi elektron berdasarkan aturan Aufbau. Yang kedua, bagaimana aturan konfigurasi berdasarkan aturan Han dan larangan Pauli. Ada 2 identifikasi masalah dari kami, yaitu yang pertama, bagaimana aturan konfigurasi elektron berdasarkan Aufbau, Han, dan larangan Pauli. Yang kedua, apa hubungan aturan tersebut dengan letak unsur ke dalam SPU? Baik, terima kasih. Nah, Ibu ingatkan kembali ya, harus lebih aktif karena keaktifan kalian akan Ibu nilai. Nanti kelompok yang terbaik itu akan dapat penghargaan berupa pulsa 1 GB ya. Silahkan untuk mulai memverifikasi. Kelompok dari kartu unsur yaitu F. Menurut aturan Aufbau, maka pengisiannya adalah 1S1S2 2S 2P. Menurut aturan Han, 2 elektron dengan spin yang berbeda. Pauli mengemukakan dalam satu atom tidak mungkin 2 elektron mempunyai keempat bilangan kuantum yang sama. Ada yang mau nambahkan nggak kelompok lain? Saya, Bu, dari kelompok golongan dan periode. AR dan juga N. Kartu unsur yang pertama adalah 18 AR sama dengan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Maka kami menyimpulkan bahwa AR berada di 8A dan periode ketiga. Lalu yang kedua, 7N sama dengan 1S2, 2S2, 2P3. Maka kami menyimpulkan bahwa N berada di golongan 5A dan periode 2. Asas Bau artinya membangun. Menurut aturan ini, elektron mempunyai kecenderungan untuk menempati subklit yang tingkat energinya rendah. Lalu di sini ada kartu unsur yang kami pilih, yaitu 3Li dan 31Ga. 3Li sama dengan 1S2, 2S1.
dengan golongan terakhirnya di subkulit S dengan jumlah elektron 1 dan subkulit terbesarnya 2. Maka golongannya kami dapat dengan 1A periode 2 dengan gambaran spin pada subkulit terakhir yaitu 2S1. Selanjutnya pada 31 GA yaitu konfigurasinya sama dengan AR4S2, 3D10 4P1 dan 31 GA sama dengan AR3D10 4S2 4P1 dengan golongan 3A periode 4 dengan gambaran spin pada subkulit terakhir yaitu 4S2 4P1. Verifikasi kami 12 mg. Menurut aturan Aufbau, maka pengisiannya adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Menurut aturan Han, maka pengisian orbitnya adalah 1S subkulitnya 2 elektron, sedangkan 2S subkulitnya sama dengan 2 elektron, 2P subkulitnya sama dengan 6 elektron, dan 3S subkulitnya 2 elektron. Langsung ke kesimpulan, silahkan bacakan. Jadi kesimpulan kami adalah Bau menyatakan bahwa pengisian elektron dimulai dari subkulit yang berenergi paling rendah dilanjutkan pada subkulit yang lebih tinggi. Energinya dalam setiap subkulit mempunyai batas elektron yang dapat diisikan, yakni subkulit S maksimal berisi 2 elektron, subkulit P maksimal berisi 6 elektron, subkulit D maksimal berisi 10 elektron, subkulit F maksimal berisi elektron. Kesimpulan dari kelompok kami adalah konfigurasi elektron terdiri atas asas Aufbau, asas Han, dan larangan Pauli. Aturan konfigurasi elektron merupakan aturan yang memudahkan kita dalam menentukan letak suatu unsur dalam SPU. Unsur-unsur yang pengisian elektronnya berakhir pada subkulit S atau subkulit P. Struktur elektron valensi golongan utama NSX atau NS2 NPY dengan N sama dengan periode, X sama dengan nomor golongan, atau 2 plus Y sama dengan nomor golongan. Kelompok kami menyimpulkan bahwa asas Aufbau menyatakan bahwa pengisian elektron dimulai dari subkulit yang berenergi paling rendah dilanjutkan pada subkulit yang lebih tinggi energinya. Saya dari kelompok golongan dan periode akan men-share screen hasil kesimpulan dari diskusi kelompok kami. Konfigurasi elektron menunjukkan kedudukan elektron dalam atom. Adapun aturan dalam menuliskan konfigurasi elektron sebagai berikut, yakni ada 4. Yang pertama adalah aturan Aufbau, yang kedua aturan Han, yang ketiga larangan Pauli, dan yang keempat adalah golongan dan periode. Oke, terima kasih ya. Semua sudah memberikan kesimpulan. Ibu akan memperlihatkan ini kesimpulan secara umum. Setelah itu Ibu akan mengumumkan kelompok mana yang terbaik. Ini dia kesimpulan secara umum. Kelompok golongan dan periode, berikan tepuk tangan. Kemudian hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Pada sel tubuh manusia, kalau konfigurasi itu menentukan gerakan balik sel tubuh dan gelombang benda subatomik. Sebagai penutup, untuk evaluasinya, Ibu minta kalian matikan kamera, silahkan isi Google Form yang berisikan pertanyaan, jawab dengan sepengetahuan kalian. Oke, silahkan tutup kameranya, Ibu berikan waktu sekitar 5 menit. Oke, silahkan buka kameranya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Ibu ingatkan untuk minggu depan, jangan lupa tetap mempelajari konfigurasi elektron. Untuk doa penutup, Ibu minta Metania Helga, silahkan pimpin doa kita. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Boleh meninggalkan ruangan Zoom meeting ya. Baik, Bu. Terima kasih.